Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat walafiat kayak gitu ya. Dan gembira, senang kayak gitu meskipun cuaca di luar mendung. Sepertinya mau hujan teman-teman ya. Kalau hujan itu saya senang gitu. Salah satunya kenapa saya senang itu karena saya tidak perlu menyiram tanaman yang saya tanam di ladang ataupun yang ada di depan rumah itu kayak gitu, karena sudah disiram langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Dan air sumur saya juga jadi tambah banyak kayak gitu untuk cadangan di bulan-bulan berikutnya kayak gitu. Tapi mungkin bagi orang yang lagi menjemur kayak gitu ya, gimana gitu ya. Pasti pengennya nggak hujan kayak gitu ya. Tapi bagaimanapun juga hujan itu adalah rahmat kayak gitu ya. Sehingga meskipun itu waktunya mungkin ada yang pas bagi kita, ada yang menurut kita belum pas menurut kita ya. Kalau Allah kan pas aja, kapanpun bagi Allah itu pas menurunkan hujan kan itu, karena itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Malah kita harus ya nerima kayak gitu, karena hujan itu adalah rahmat. Ntar kalau kemarau bingung juga kan kayak gitu. Jadi kalau saat ini diturunkan hujan itu bisa menjadi nanti cadangan air untuk beberapa bulan ke depan ketika sudah musim kemarau seperti itu ya. Jadi dalam musim hujan maupun musim kemarau ya semuanya ada kebaikannya seperti itu ya. Tinggal kita pandai-pandai mengambil hikmah dari semua sisinya kayak gitu, sehingga kita di dalam hati selalu ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk prolog kita hari ini kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita masuk ke poin 63 sama 64 dari 64 dosa yang dianggap biasa. Kalau cukup ini nanti waktunya, dua bahasan ini kita selesaikan di hari ini. Kalau tidak cukup berarti ya Jumat depan seperti itu ya. Dan hari ini sudah Jumat yang keempat di bulan Sya'ban kayak gitu. Dan kalau saya lihat kalender di HP. Tapi kemarin beberapa waktu lalu saya juga lihat di kalender yang nempel di dinding itu Jumat depan itu masih 29 Sya'ban kayak gitu ya. Kalau kalender dalam Islam itu kan maksimal 30 ya. Maksudnya nggak ada 31, itu kalender Islam nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalau Sya'ban ini 29, nanti kalau di 29 Sya'ban berarti Jumat ya, ketika Jumat nanti ada ru'yatul hilal kayak gitu, terus kemudian terlihat hilal, maka Sabtu 1 Ramadan. Kalau enggak, katanya Rasulullah SAW, digenapkan Sya'bannya menjadi 30 hari seperti itu. Wallahu alam, kita tunggu hasil ru'yatul hilal kayak gitu ya teman-teman ya. Yang jelas kita hari ini kita lanjutkan kajian online pasca Ramadan, dan tak terasa kita sudah sampai Ramadan, akan sampai pada Ramadan berikutnya yaitu 1446 Hijriah. Masya Allah ya. Syukur alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kesehatan dan kita dijadikan bisa memanfaatkan waktu kita kayak gitu ya, meskipun setengah jam kayak gitu untuk membahas terkait dengan Islam kayak gitu ya. Baik teman-teman ya, kita mulai dulu dari bahasan yang pertama yaitu poin 63, yaitu memukul dan membuat tanda pada wajah. Kalau teman-teman rahimakumullah di rumah memiliki bukunya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid 63 itu, di situ memukul wajah orang dan menandai muka binatang kayak gitu. Adapun di slide saya kayak gitu, saya pakai judul memukul dan membuat tanda pada wajah. Jadi di sini cakupannya langsung dua dari judul saya itu, yaitu memukul dan membuat tanda pada wajah pada manusia maupun pada binatang, yaitu memukul manusia ataupun binatang dan membuat tanda pada wajah baik manusia maupun binatang itu. Jadi
lebih lebih apa ya, ya cakupannya lebih cakup gitu, maksudnya itu udah mencakup semuanya kayak gitu ya. Jadi Masya Allah ya, semoga Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu, kemarin lusa kalau nggak salah ya, saya itu membuka channel YouTube-nya beliau juga kayak itu ya, beberapa. Terus kemudian ya, meskipun saya nggak tahu bahasa Arab apa yang disampaikan, ya ada sedikit kayak gitu, sedikit sekali yang saya bisa tangkap dari kata-kata apa ya, kata-kata dakwah beliau seperti itu ya. Mungkin ya kata-kata yang sering saya dengar di Al-Quran gitu ya, sehingga saya lebih cepat bisa menangkap apa maksudnya kayak gitu. Kalau teman-teman ingin tahu, nanti bisa browsing terkait dengan beliau. Kayak saya juga baru kemarin itu browsing biografinya beliau, jadi baru tahu juga. Masya Allah ya, padahal saya sudah mau selesai kayak gitu membahas bukunya, dan semoga Allah memaafkan saya dan juga beliaunya memaafkan saya ketika saya ada beberapa judul yang kemudian saya beda atau kemudian saya kembangkan dari tulisan beliau dengan pengembangan saya pribadi kayak gitu ya. Itu semuanya untuk apa ya, perluasan ilmu dan pengetahuan keagamaan kita, dan semoga semuanya bermanfaat seperti itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk poin 63, memukul dan membuat tanda pada wajah ini, kita ada dua bahasan insya Allah. Yang pertama wajah dan fungsinya, terus kemudian poin yang kedua memperlakukan wajah kayak gitu. Baik teman-teman rahimakumullah, kita mulai dari bahasan yang pertama, wajah dan fungsinya. Nah, ini hujannya turun teman-teman. Nanti kalau misalkan suara saya kemeresek, itu berarti suara hujan itu masuk ke suara yang direkam kayak gitu ya. Deras kayaknya hujannya kayak itu. Semoga suara saya tetap terdengar dengan jelas kayak gitu ya. Bahasan yang pertama, wajah dan fungsinya kayak gitu ya. Jadi wajah itu ya, pesona manusia itu salah satunya daripada wajahnya kayak gitu ya. Meskipun itu bukan ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Kenapa? Karena pesona seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari wajahnya kayak gitu. Wajah mah Allah yang menciptakan kayak gitu ya. Jadi semau-mau Allah, kalau mau menciptakan si A itu berwajah elok, si B itu berwajah pas-pasan, si C itu berwajah ganteng, si D itu berwajah cantik, atau kemudian sedang biasa-biasa aja, atau agak gimana, itu sah aja bagi Allah. Itu hanya Allah itu. Kita nggak ada urusannya sama sekali terkait dengan wajah itu, karena itu haknya Allah semata untuk menciptakan wajah kayak gitu. Maka kemudian Allah nggak menjadikan wajah itu sebagai standar keelokan di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu ya. Jadi Allah terangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu, dalam potongan ayatnya itu kan Allah menerangkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kalau takwa itu adalah hasil jerih usaha manusia dengan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi hamba yang taat, hamba yang takwa seperti itu. Makanya kemudian Allah hargai seperti itu ketakwaannya, ketaatan dia ya, keriduan dia meninggalkan hal yang dilarang, dan keriduan dia untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah hargai dengan pahala, dengan ridhonya, dengan surganya nanti di hari akhir seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga sebagai seorang manusia, kita hidup di dunia, tetaplah wajah itu memiliki arti khusus ya. Sampai kemudian ya, berbagai macam usaha manusia untuk kemudian biar wajahnya tetap berseri-seri kayak gitu ya. Jadi fungsi wajah yang pertama itu teman-teman, dia adalah berfungsi sebagai kesempurnaan bentuk ya, kesempurnaan bentuk dari makhluk yang Allah ciptakan, baik itu pada manusia maupun binatang. Andai kan tidak ada wajah, coba bagaimana? Bisakah teman-teman membayangkan, baik itu pada manusia maupun binatang, pasti kemudian ya hantu ya jadinya, nggak ada wajahnya gitu. Jadi sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Tin ayat 4, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh ya, kami telah menciptakan manusia itu ya
fi ahsani taqwim, dalam ahsani taqwim, terbaik ya, paling baik kayak gitu penciptaannya, pembentukannya ya. Jadi Allah itu sudah luar biasa. Tak ada kan manusia yang bisa membentuk manusia gitu ya. Saya membuat robot itu pun apa, nggak jauh sekali dari ciri-ciri manusia kayak gitu ya. Dia hanyalah sebuah mesin yang dijalankan dengan apa namanya, kalau nggak ada energi yang dimasukkan ke dalamnya, misalkan baterai, ya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Ada listrik juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi hanyalah makhluk ya, apa buatan manusia, jauh dengan manusia kayak gitu. Nggak ada akalnya juga robot, jauh lah kayak itu, nggak bisa dibandingkan dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Jadi itu ya fungsi yang pertama dari wajah, yaitu sebagai fungsi kesempurnaan dari bentuk makhluk yang Allah ciptakan kayak gitu. Terus kemudian fungsi yang kedua, yaitu fungsi kedua dari wajah itu apa? Berfungsi untuk ibadah teman-teman ya. Teman-teman kalau sholat sujudnya pakai apa? Sujudkan dengan wajah ya. Wajah yang tadi oleh manusia itu dipoles, kalau perempuan biasanya kan pakai bedak kayak gitu ya. Terus kemudian ya pokoknya dipakai alat-alat yang berbagai macam kosmetik kayak gitu ya, biar itu ya yang kemudian dirias sampai segitunya. Itu ketika sholat itu ternyata itu berada di paling bawah, sujud menyentuh tanah, yang tanah itu di kesehariannya itu diinjak oleh manusia ya. Tapi ketika sholat kita sujud dengan wajah kita kayak gitu, yang dimana wajah tadi itu yang dipoles-poles itu tuh ketika di hadapan Allah kita sujudkan kayak gitu ya, kita tundukkan ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berfungsi untuk ibadah ya. Terus kemudian yang kedua dari fungsi ibadah tadi, yang selain untuk sujud apa? Sedekah. Dari wajah itu bisa sedekah loh teman-teman. Katanya Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sodako ya. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Senyum kan pakai wajah kan dengan ya satu rangkaian wajah, maksudnya nggak mungkin kan kita senyum terus kemudian matanya terpejam, itu kan juga sulit berekspresi kayak gitu. Atau kemudian mulutnya munyun, kan juga nggak jadi senyum kayak gitu loh. Senyum itu melibatkan seluruh bagian dari wajah gitu loh. Dan itu senyum itu sedekah yang tanpa biaya kayak gitu loh ya. Dan itu dikatakan Rasulullah sebagai sedekah ya. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, berwajah seri-seri di hadapan saudaramu itu juga sedekah. Jadi wajah memiliki fungsi ibadah, bisa meraih pahala dari wajah kayak gitu. Itu fungsi yang kedua. Terus kemudian fungsi yang ketiga dari wajah apa? Fungsi yang ketiga dari wajah itu adalah tempat menempelnya atau melekatnya organ-organ yang lain ya, seperti mata, alis, hidung, mulut ya. Nah ini kalau nggak ada mata, kalau matanya nggak ada di wajah, misalkan di belakang kepala, gimana? Masya Allah ya, Masya Allah, Allah maha hebat ya dalam menciptakan manusia dengan rupa yang sebaik-baiknya kayak gitu ya. Mata ini bisa meraih pahala sendiri ketika digunakan untuk hal yang baik, melihat yang benar, membaca Al-Quran, itu kan pakai mata kayak gitu ya. Itu bisa menghasilkan pahala kayak gitu dengan mata yang kita pakai kayak gitu ya, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang benar kayak gitu. Jadi ini mau Ramadan, siap-siap teman-teman, mau khatam Al-Qur'annya sekali atau berapa, membaca berapa kali sehari ya, mau ditargetkan ya, karena sungguhnya nanti Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia pada hari kiamat itu akan datang memberikan syafaat kepada ahlinya, baik itu pembacanya, penghafalnya, pengamalnya, seperti itu. Jadi baca Quran ya teman-teman ya, harus diagendakan dalam bulan Ramadan, baca Al-Quran berapalah pokoknya yang meningkatlah dari hari-hari biasanya kayak gitu. Terus kemudian juga tempatnya
lisan tadi itu ya, lisan itu juga bisa menghasilkan pahala kayak gitu. Lisan kalau misal nggak di wajah gimana? Nah, di samping bawahnya telinga gitu, wah kita nggak usah bayangkan seperti apa bentuknya manusia ketika lisannya nggak ada di depan kayak gitu ya. Kalau ada di samping, apalagi kalau di belakang, aduh tambah menyeramkan lagi kayak itu ya, campur sama rambut-rambut itu, masya Allah ya Allah maha hebat kayak gitu. Nanti lisan ini juga bisa menghasilkan pahala ketika digunakan untuk berkata yang baik ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan apa ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan lisan kayak gitu ya. Misalkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 itu ya, insyaallah ya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, kayak itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, itu. Maka Allah itu akan yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu kayak gitu. Dan selanjutnya gitu ya. Teman-teman bisa baca ayatnya di rumah ya, Quran surah Al-Ahzab, insyaallah ingat saya ayat 71 itu ya. Terus berikutnya tempatnya hidung juga. Nah, ini hidung, kalau nggak ada hidung gimana? Hidung ditaruh di atas kepala. Ya Allah, kalau hujan gimana? Laki-laki nih nggak pakai kerudung kan, laki-laki hujan hidungnya di atas, nangkep air, pilek tiap hari. Manusia ada kerudungnya, gimana mau bernafas kalau hidungnya ada di atas? Ya Allah, taruh di depan, masya Allah ya. Jadi ya Allah, kita itu ya Allah gitu aja. Allah maha besar ya, subhanallah ya. Nah, itu diantara teman-teman fungsi dari wajah, yaitu fungsi kesempurnaan bentuk, kemudian fungsi ibadah, dan juga berfungsi sebagai tempat menempelnya beberapa organ kayak gitu. Nah, itu untuk bahasan pertama, wajah dan fungsinya. Nah, berikutnya teman-teman rahimakumullah, yaitu bahasan yang kedua, memperlakukan wajah. Bagaimana kita harus memperlakukan wajah ya? Yang pertama ya, dirawat kayak gitu ya. Kita kan udah nggak repot, kita tinggal nerima gitu, maksudnya itu kita terima kayak gitu, disyukuri kayak gitu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Siapa yang dia itu bersyukur, fa innama yaskuru li nafsih, dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri kayak gitu loh. Artinya apa? Kalau dia bersyukur itu untuk kebaikan dia sendiri kayak itu. Allah akan menambah ketika seseorang itu bersyukur kayak gitu ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, salah satunya wajah. Kalau misalkan wajah kita ya biasa-biasa saja kayak gitu ya, ya alhamdulillah, kita ingat biar kita bersyukur gimana teman-teman, ingat oh iya ya, Allah itu nggak menghisap wajah teman-teman ya. Yang dihisap dari wajah itu nanti perlakuan kita terhadap wajah itu loh ya. Kalau misalkan wajah tadi itu dirawat benar, kita merawat ya, melaksanakan perintahnya Allah untuk merawat ciptaannya Allah, wujud syukur. Tapi ketika kita merawat itu menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lah itu nanti kita dihisap. Misalkan pakai itu alat-alat modern saat ini itu alisnya itu dihilangkan, itu dosa. Atau kemudian pakai alis palsu, atau kemudian disambung idepnya dengan idep palsu, atau kemudian pakai hidungnya dioperasi diganti kayak gitu ya. Terus kemudian pakai make up yang itu jelas-jelas mengandung alkohol murni kayak gitu ya. Nah, di situ itu nanti yang akan dihisap kayak gitu. Wajahnya sendiri nggak dihisap awalnya, tapi perlakuan kita terhadap wajah, merawat kita itu kalau keliru ya dengan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah, ya akan dihisap. Kalau benar dapat pahala, kalau salah ya dapat dosa kayak gitu. Niatannya juga ya, niatannya merawat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah bersuami, berarti ya dan lebihnya lagi selain merawat ya untuk menyenangkan pasangannya kayak gitu ya. Kalau yang belum bersuami ya merawat
merawat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu sebagai wujud syukur seperti itu, dan juga ya untuk mempersiapkan diri juga nanti ketika sudah berpasangan, sudah berkeluarga, bersuami seperti itu ya. Dirawat. Teman-teman sudah hafal belum doanya bercermin? Itu kan doanya bercermin itu bagaimana? Masya Allah ya, saya doa bercermin itu kan Allahumma kama hasanta kholqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebegitu loh bagusnya doa itu sangat bagus banget teman-teman ya. Allahumma ya Allah kama hasanta, sebagaimana engkau membaguskan, Allahumma kama hasanta kholqi, penciptaanku, fahassin, maka perbaikilah khuluqi, akhlakku. Allah, hubungannya itu loh ya. Jadi itu dihubungkan dengan bagusnya penciptaan Allah, baguskan ya Allah khuluq, akhlak kayak gitu loh ya. Jadi itu ya Allah kayak itu, maksudnya itu hubungan doa yang diajarkan itu ya Allah sangat bagus sekali kayak itu loh ya. Jadi ketika ada orang cantik, misalkan wajahnya bagus gitu, tapi akhlaknya wah misalkan nggak baik, wajah yang cacat itu nggak ada loh, nggak ada nilainya gitu jadinya di hadapan manusia yang lain kayak gitu. Misalkan dia cantik tapi katakannya kasar, kejam kayak gitu ya, suka nyelatu misalkan gitu, atau kemudian suka bantah ya. Orang tuanya pun ketika punya anak cantik kayak gitu tapi seneng bantah, seneng maneni orang tuanya. Ya Allah, itu di depan orang tua itu malah apa gunanya wajahmu sing ayu tebane awakmu kayak gitu kayak itu loh. Jadi tuh ya Allah, doa itu dibaca teman-teman ya, doa itu bagus banget kayak itu loh ya Allah. Jadi tuh akhlak itu ya. Jadi akhirnya wajah yang bagus tadi itu ketika nggak diimbangi akhlak yang bagus ya malah ya malah rendah gitu. Tapi ketika sudah wajahnya bagus, akhlaknya bagus ya, tuh banyak sekali yang pasti yang senang kayak gitu ya. Tapi ya harus ya begitu ya teman-teman, berdoa. Salah satu cara kita itu berdoa biar kemudian bagusnya ciptaan yang Allah berikan kepada kita juga bagus pula akhlak kita kayak gitu ya. Jadi kita harus berdoa. Itu yang pertama ya teman-teman, dirawat kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, apa cara memperlakukan wajah? Tidak menyakiti wajah kayak gitu. Tadi dirawat itu maksudnya memperlakukan wajah, dirawat itu selain manusia, kalau teman-teman memiliki binatang peliharaan berarti ya dirawat juga binatang peliharaannya kayak gitu ya. Hanya wajahnya, badannya juga dicukupin makanan-makanan dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan poin yang kedua, yaitu dari memperlakukan wajah, yaitu tidak menyakiti wajah ya. Sekarang bahasanya baik wajahnya manusia maupun wajahnya binatang ya teman-teman ya. Jadi menyakiti itu termasuk kezoliman, dan kezoliman itu kita dilarang melakukannya ya. Dalam sebuah diskusi itu disebutkan bahwasanya Allah aja mengharamkan kezoliman, dan Allah juga mengharamkan kezoliman itu atas diri kalian, maksudnya diri hamba-hambanya seperti itu ya. Dalam kemudian hadis yang lain itu riwayat muttafaqun alaih ya, disebutkan bahwasanya adzulmu ya dulumatun yaumal kiamati, kezoliman itu dulumatun akan menjadi kegelapan yaumal kiamati, di hari kiamat kayak itu ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih seperti sahih seperti itu ya. Jadi menyakiti termasuk bentuk kezaliman dan nggak boleh kayak itu, meskipun itu menyakiti wajah kayak gitu ya. Menyakiti wajah yang termasuk kezaliman itu contohnya apa? Contohnya adalah menampar atau memukul wajah. Nah, sebagaimana di slide itu, judulnya apa tadi itu? Memukul atau membuat tanda pada wajah. Nah, sekarang kita masih bahas yang memukul, menampar wajah, baik itu manusia maupun pada binatang, itu sama-sama bentuk kedzaliman dan itu nggak boleh kayak gitu ya. Mana hadisnya kayak gitu ya? Yang pertama hadis yang ada di dalam surat itu teman-teman ya. Jadi di situ dari Jabir radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan, naha, melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari pemukulan fi wajhi, pada wajah. Jadi ini sudah jelas naha, melarang kayak gitu ya. Jadi Rasulullah itu melarang
memukul wajah itu. Hadis riwayat Muslim kayak itu. Terus kemudian dalam hadis yang lain itu ya dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Idza jika qatala ya menyerang ahadukum salah seorang dari kalian itu falyajtani bil wajhi, maka hindarilah wajah." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari dua hadis tadi itu sudah menjadi dalil yang sangat jelas bahwasanya dilarang kayak gitu ya, diharamkan untuk kemudian memukul wajah kayak itu, baik itu dalam bentuk nampar gimana ya, dipukul atau ditampar kayak gitu ya, karena sesungguhnya Islam itu agama yang mengajarkan kelemah kelembutan kayak gitu, apalagi dengan sesama muslim, ngapain sampai mukul-mukul gitu ya. Itu kasus-kasus yang di TV itu KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu masih musim sekarang gitu ya, suami mukul istri gitu ya, atau kebalikan istri mukul suami gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ya Allah kayak gitu ya. Itu kalau saya baca dalam fikih wanita itu ya terkait dengan memukul wajah itu ya, hilang kelembutan seseorang itu ketika dia memukul wajah seseorang, wajah orang lain ya. Itu menunjukkan kekerasan dia, kerasnya dia, dan hilang ya kelembutan dia kayak gitu. Jadi nggak boleh ya memukul wajah seperti itu. Kalaupun terkait dengan ayat-ayat nusus, misalkan Quran surah Al-Nisa ayat 34 itu memang kalau saya baca itu terkait dengan sebab nusulnya, waktu itu ada sahabat yang dia menemui Rasulullah bersama istrinya, kemudian istrinya menyampaikan bahwasanya suaminya itu menampar wajahnya itu, terus kemudian turun ayat An-Nisa ayat 34 itu. Tapi kan itu pukulan tidak menyakiti gitu ya. Bahwa alam ya, pukulan yang tidak menyakiti yang seperti apa? Ya tidak menimbulkan bekas kayak itu ya teman-teman ya. Ya menamparnya dengan halus, bukan ditampar tapi dilus gitu ya mungkin ya, alam. Itu nanti ada bahasan tersendiri kayak gitu ya. Jadi teman, demikian pula pada binatang kayak gitu. Binatang apalagi nggak berakal kayak gitu ya. Dia apa ya, kalau misalkan dia celutak, misalkan kucing gitu ya, terus kemudian celutak, dia itu sebenarnya nggak akan celutak kalau dia itu disediakan makan oleh pemiliknya ya. Dia kan sebenarnya cuma butuhnya makan aja, habis makan kan dia keliaran kemana gitu ya. Jadi sama pada binatang pun juga nggak boleh menyakitinya. Kalau teman-teman memang memelihara binatang, maka harus dipelihara ya, dicukupi kebutuhannya, makannya ya. Kalau apa-apa yang lain terkait dengan binatang itu kayak gitu ya. Jadi sama hukumnya, baik itu memukul wajah manusia maupun wajah binatang itu tidak boleh kayak gitu ya, dengan hadis yang sudah saya sebutkan tadi itu ya. Terus kemudian bahkan terkait dengan manusia di sini, baik itu dengan pembantu ataupun budak, itu sama ya, sama-sama nggak bolehnya, baik itu manusia yang merdeka maupun dia itu berposisi sebagai pembantu maupun dia berposisi sebagai seorang budak kayak gitu ya. Ada sebuah hadis dalam riwayat Tirmidzi ya, bahwasannya ini dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani, ia berkata, "Kami adalah 7 orang bersaudara. Kami tidak mempunyai budak kecuali 1 orang budak perempuan. Suatu hari salah seorang dari kami menampar budak tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memerdekakannya." Hadis sahih riwayat Tirmidzi, juga Imam Muslim kayak itu. Tuh, dari menampar loh, habis itu kafaratnya dimerdekakan budaknya itu. Jadi itu menunjukkan semakin memperkuat bahwasanya ya memang nggak boleh ya kemudian memukul wajah kayak itu ya, karena wajah itu oleh Allah dimuliakan kayak itu loh. Tempat kita sujud di hadapan Allah itu dengan wajah kita kayak gitu. Itu ya yang pertama, tidak menyakiti wajah. Bentuk yang pertama adalah tidak menampar atau memukulnya. Kemudian bentuk yang kedua apa? Tidak membuat tanda ataupun di sini tato ya, tidak membuat tanda pada wajah atau tidak membuat tato pada wajah, baik itu pada manusia maupun pada binatang, sama-sama nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya di slide tadi itu kelanjutannya. Tadi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan, nah Rasulullah SAW melarang
ya, anil dorbi fil wajhi, dari pemukulan pada wajah, wa anil wasmi fil wajhi, dan anil wasmi, wasmi itu adalah memberi tanda pada wajah kayak gitu, fil wajhi, di pada wajah. Wasmi itu memberi tanda kayak gitu ya, fil wajhi, di wajah. Jadi kalau saya buka di kamus saya itu, wasmi itu tanda atau cap dari itu apa namanya, besi panas kayak itu. Berarti itu semacam tato kayak itu. Jadi ada aktivitas menyakiti saat memberi tanda itu kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh karena tadi itu menyakiti pada wajah kayak gitu ya, dengan tanda yang itu menggunakan entah besi panas atau entah kemudian dengan mencocokinya atau mencocoki kulitnya sehingga kemudian menyakiti kulit itu, baik kulitnya manusia ataupun kulitnya binatang pada wajahnya, maka itu sama-sama nggak bolehnya kayak gitu. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu bentuk kedoliman, dan kedoliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya seperti itu ya. Jadi dari sini jelas ya teman-teman ya, terkait dengan bahasan nggak bolehnya membuat tanda pada wajah itu, baik itu tanda ataupun tanda entah itu berupa tanda pengenal ini misalkan binatangku, tapi kemudian ketika memberi tanda itu dengan besi panas atau dengan alat lain yang itu menyakiti kulitnya si binatang, itu nggak boleh kayak gitu. Demikian pula pada wajahnya manusia, misalkan bukan misalkan diberi tanda wajahnya tapi dengan hal yang membuat sakit di wajah itu, di kulit itu, maka itu bentuk menzalimi diri sendiri, dan itu juga nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW kayak itu bukan bentuk merawat kayak gitu ya, tapi itu bentuk menyakiti apa yang telah Allah karuniakan atas hambanya kayak gitu ya. Bagi hadis yang lain, Rasulullah itu kan melaknat wanita kemarin yang bahasan menyambung rambut itu ya, itu kan hadisnya satu ya, dan saya satu enggak saya ya. Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya, dan juga wanita yang membuat tato dan minta ditato ya, sama laki-laki pun juga sama, nggak boleh, sama-sama haramnya kayak gitu ya. Nah itu insya Allah dari sini jelas ya teman-teman ya, terkait dengan bahasan kita terkait dengan memukul dan membuat tanda pada wajah. Kalau kemudian tambahan sedikit aja, 1 menit cukup mungkin ya, siapa yang boleh memukul wajah itu? Malaikat Israel teman-teman ya. Pada siapa? Pada orang-orang kafir. Teman-teman bisa buka dalam Quran surat Al-Anfal itu ya, ayat 50 itu. Allah itu di situ kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau taro it yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kayak gitu. Di situ Allah berfirman, walau, dan seandainya ya, walau taro, kamu itu melihat ketika yatawaffal ladzina kafaru ya, ketika mewafatkan orang-orang kafir, al malaikatu, para malaikat itu kayak gitu, yadribuna, mereka itu memukul wujuhahum, wajah-wajah mereka kayak gitu ya, wa adbarahum, dan punggung belakang mereka kayak gitu. Jadi itu konteks ayatnya memang terkait dengan orang-orang dalam perang Badar kayak gitu ya. Dalam perang Badar itu kan Allah menurunkan para malaikatnya yang membantu kaum muslimin kayak gitu ya teman-teman. Itu kan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang dimatikan oleh para malaikat itu kan ada cirinya ya, mereka kan diputus kepalanya, dipenggal sama dipotong jari-jarinya. Itu adalah yang mematikan mereka itu adalah para malaikat seperti itu ya. Terus kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir kalau saya baca, meskipun itu konteksnya itu adalah untuk orang-orang musyrikin pada waktu perang Badar, tapi sebenarnya ayat yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu ketika mewafatkan orang-orang kafir itu dipukul wajahnya kayak gitu, itu juga berlaku umum untuk seluruh orang-orang kafir seperti itu ya. Itu menurut pendapat dari Sa'id bin Jubair kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu. Nah itu aja teman-teman tambahannya dari saya kayak gitu ya, tambahan sedikit kayak itu ya, masih berkaitan dengan tema juga kayak gitu, dan semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat. Dan karena waktunya sudah jam 2 lebih, berarti nggak cukup untuk membahas materi yang ke-64, berarti kita lanjutkan pekan depan insya Allah.
Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salahnya, kelirunya, kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.